warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan polinomial Chebyshev. Tentunya ini akan saya jelaskan secara singkat pada langkah-langkah yang dari 1, 2, tapi nanti akan lebih ke langkah yang ketiga, bagaimana kita dapat menentukan ini. Kemudian di sini kita melihat dulu. Jadi persoalannya itu adalah carilah interpolasi polinomialnya jika diberikan polinomial pendekatan derajat 4. Derajat 4 di sini maknanya adalah dengan n-nya itu sama dengan 4. Kemudian untuk fx-nya yaitu sama dengan e pangkat 3x pada selang min 1 hingga 1. Kemudian yang dibentuk dari polinomial Chebyshev dengan titik interpolasi Chebyshev xk ini sama dengan cos 2k plus 1 dibagi 8 dikali dengan pi. Untuk k-nya nanti itu adalah dari 0 sampai dengan 4. Nah, di sini kita lihat bahwa pada langkah pertama, nah kita mengetahui langkah-langkah ini dari sini ya, dari sini. Oke, kita lihat bahwa untuk mencari nilai fxk, atau di sini juga saya tampilkan langkah-langkahnya untuk mencari nilai fxk ini. Kemudian kita mencari nilai ck-nya dengan memanfaatkan teorema aproksimasi Chebyshev ini, ya kan? Kemudian di sini nanti kita akan membahas bagaimana kita mendefinisikan ini pada GeoGebra. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya kita akan menentukan Pnx-nya. Nah, di sini pada langkah 1 ini dengan mencari nilai fxk ini tentu sangat sederhana, dimana kita tinggal memasukkan k-nya, substitusikan k-nya, k dari 0, 1, 2, 3, 4 ke dalam rumus ini, sehingga di sini kita mendapatkan nilai berapa, cos berapa yang akan dicari, ya kan? Nah, setelah kita mendapatkan dari cos yang berapa yang dicari, ini kita masukkan, kalau kita menghitung pada kalkulasi Excel, itu ditambahkan radian sebetulnya. Nah, kemudian kita klik enter, maka didapatkan hasilnya. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian pada fx ini, kita akan memasukkan nilai x yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam persamaan fx sama dengan e pangkat 3x. Tentunya pada Excel kita menggunakan exp untuk nilai dari e-nya. Nah, di sini tinggal substitusikan di mana 3 dikali dengan x-nya, x-nya ini tadi. Nah, begitu seterusnya untuk mendapatkan hasil ini. Kemudian, untuk langkah yang kedua, di sini mencari nilai CK, di mana C0-nya itu dirumuskan jika untuk J sama dengan 0, atau berarti nilai C0-nya itu kita menggunakan rumus ini. Rumus ini itu kita masukkan ke dalam sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 1, karena kita tadi menggunakan N-nya 4, berarti 1 per 4 plus 1. Kemudian dikali dengan sum. Kenapa dia menggunakan sum? Karena di sini ada terdapat sigma. Sigma yang berarti adalah penjumlahan keseluruhan dari totalnya gitu kan. Dari yang kita dapatkan dari fx-nya tadi. Fxk-nya. Berarti kita jumlahkan ini, maka kita dapatkan hasilnya. Nah, berbeda dengan C1, pada C1 ini kita memasukkan rumusnya itu seperti ini. Nah, mungkin di sini agak lebih bingung ya memasukkannya, tapi tenang saja, di sini kita akan menggunakan kita lihat dulu yang pada sigma ini, bahwa fxk itu nanti akan dikali dengan t1xk. Nah, maksud dari ini, ketika kita mengalihkan ini ya, ini kan kita lihat I11 ya, I11 ini dikali dengan F11 ini, kemudian ditambah dengan I12 dikali dengan F12, kemudian begitu seterusnya. Maksudnya itu adalah di sini fxk-nya ya kan, fxk-nya nanti dikali dengan t1xk.
Tuh, maksudnya. Nih, begitu seterusnya ya kan. Ini dikali dengan ini, nanti ini kali ini. Setelah kita dapatkan hasilnya, di sini tadi karena kita belum membaginya dengan 2 per n plus 1, yang berarti 2 per 4 tambah 1, kali dengan ini, maka kita dapat hasilnya. Nah, begitu seterusnya. Bagaimana dengan yang ini? Dengan yang ini kita masukkan rumus. Nah, masukkan di sini, dimana ketika kita masukkan rumus ini, itu dari fxk, tadi kita lihat pendefinisiannya di sini ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam ini, maka untuk nilai P itu akan mengikuti karena nilai K itu sama dengan 1. Maka dari 1 kali P itu sama dengan P. Nah, di sini ternyata dia harus memasukkan ke dalam rumus ini. Langkahnya, memasukkan nilai dari kos yang tadi. Karena kos kita tadi adalah ini ya, kita lihat. Nah, di sini hasil dari fx-nya, kemudian dikali dengan cos radians ini tadi. Sebenarnya sama saja, tinggal kita masukkan seperti tadi. Nah, cuman di sini bedanya adalah ketika tadi kita langsung masukkan, karena nilai 1, jika K-nya sama dengan 1, maka 1 kali Pi itu adalah Pi. Di sini kita berbeda. Di sini menggunakan 2 Pi. Maka yang ini, sudut yang tadi kita dapatkan yang di sini, itu harus dikali 2 dulu. Kali 2 semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Kalau yang di sini tentunya kali 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan langkah yang ketiga ini, di sini, bagaimana cara kita mendefinisikan ini terlebih dahulu, yaitu Tnx ini ya. Nah, ini sudah saya sajikan sebenarnya gambarnya, cuman agar lebih paham lagi, saya akan bantu pada GeoGebra-nya. Nah, di sini saya menampilkan GeoGebra. Ketika kita tampilan pada GeoGebra ini tidak hanya sekedar tampilan grafik saja, melainkan kita bisa memasukkan, ya, ini ada pilihan tampilan, kita klik. Nah, di sini kita akan menentukan pada langkah yang tadi, langkah ketiga tadi, bagaimana menentukan untuk mendefinisikan TNX-nya. Nah, sini kita masukkan, ketika tadi TNX-nya adalah dengan N-nya adalah 0, atau T0X-nya itu sama dengan 1, kemudian untuk T1X-nya sama dengan X, kemudian untuk yang ini, untuk yang T2-nya, dengan memasukkan 2X pada rumus tadi kan, 2 dikali X dikali dengan A2 dikurang dengan A1. Maka kita dapatkan hasilnya dengan muncul grafiknya ini seperti ini. Bisa kita langsung drag ke bawah untuk mencari TNX selanjutnya dengan X yang kita perlukan. Nah, jadi ketika kita untuk mencari dari TNX dari 0 hingga 5, maka di sini kita bisa masukkan akan membentuk suatu grafik, di mana grafik yang tadi kita sudah tayangkan. Selanjutnya yaitu kita kembali ke layar Excel tadi. Sini nah, di sini sudah tampil layar Excel yang kita cari tadi kan pada langkah ketiga, yaitu dengan mendefinisikan TNX-nya dulu. Kemudian kita mendapatkan tadi bahwa T4X-nya
ketika kita uraikan akan mendapatkan 8x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 2 ditambah dengan 1. Berdasarkan hasil dari GeoGebra tadi, saya dokumentasikan ke dalam Excel, kemudian kita dapat melihat bahwa ketika kita menjabarkan ini dengan mengkalikannya ke dalam kurung ini, kemudian di sini akan kita dapatkan nilai yang tadi. Seperti ini, ada T3X-nya, kemudian 2X. Kalau kita kalikan ke dalam, maka 2X kali 2X pangkat 2, maka 4X pangkat 3, dan ini kita jabarkan akan nantinya dikurang negatif 2X dikurang dengan X, maka negatif 3X. Nah, seperti itu. Untuk mendefinisikan TNX-nya, tergantung pada N keberapa nantinya untuk kita temukan pada GeoGebra tadi. Seperti pada GeoGebra tadi. Nah, ini kita bisa menentukan nilai dari ini ya. Kita dapat melihat nilainya ini, maka dia akan mengulang dengan sekalian pada rumus yang terdapat pada file PDF berikut. Di sini ya, kita dapatkan pada file ini pada bagian yang langkah ketiga tadi. Nah, dengan rumusnya ini kan tadi. Sesuai pada GeoGebra tadi sudah dimasukkan rumusnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Lanjut pada langkah keempat, karena kita tadi sudah mendapatkan rumusnya itu. Kemudian kita masukkan semua nilai yang dapat dari rumus ini. Nah, tadi pada nilai CK-nya sudah ada, yang ini juga sudah ada, berapa T0-nya, berapa T1-nya, hingga T4 ini tadi, ya kan? Kemudian kita dapatkan nilainya dari sini ya. C-nya tadi nilainya adalah ini. T0-nya ini, 1-nya ini 2, 3, 4. Kita masukkan ini, kan, ini, dan sini, ya kan? Nah, kemudian untuk T0-nya, untuk T0, T1, T2, T3, dan T4 ini digantikan ke dalam kesamaan tersebut. Sehingga diperoleh, karena tadi T0-nya adalah 1, kemudian T1-nya adalah X, kemudian pada T2-nya itu ini ya, T2-nya 2X pangkat 2 min 1, kita masukkan. Kemudian T3-nya itu ini, T3-nya adalah 4X pangkat 3 dikurang 3X, kita masukkan. Kemudian yang ini, kita masukkan juga pada T4-nya adalah hasil yang tadi. Nah, mungkin di sini terlihat ribet ya, padahal ini di sini gampang, tinggal kita kalikan saja. Nah, nanti ketika dia memiliki pangkat yang sama, bisa kita kurangkan sesuai dengan simbolnya. Di sini kan memiliki variabelnya yang sama, maka ini bisa kita kalkulasikan sehingga didapatkan hasilnya ini. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.